Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Di kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang 2024, tahun penantian ulama seluruh dunia. Bagaimana ulasan dan bagaimana kisahnya atau bagaimana pembahasannya. Tonton videonya agar tidak sesat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, 2024 sebagai tahun penantian para ulama seluruh dunia. Hal ini tentu dikarenakan ada kaitannya dengan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Dilansir dari sebuah channel YouTube yang bernama Best Statement, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saff ayat 9, di mana yang artinya, Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keyakinan akan kemenangan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan hambanya yang beriman dan bertakwa. Kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa dan maha bijaksana. Tentu masa depan ada di tangan Islam. Kemenangan golongan mukmin adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana reaksi dari golongan kafir, terutama lembaga-lembaga riset dunia, pakar-pakar sejarah dunia? Salah satunya adalah Arnold Toynbee, pakar sejarah dari Britania pada tahun 1954. Dia sudah melakukan riset dan sudah dibukukan. Buku hasil karyanya tersebut juga menjadi bestseller. Judulnya Civilization on Trial, artinya ujian atas peradaban. Dia pakar sejarah yang mengaku sebagai kafir yang totalitas atau mutlak kafir. Tetapi karena dia seorang pakar, dia menjadi orang yang objektif, menyampaikan kebenaran apa adanya. Sahabat yang beriman, tentu hebat sekali seorang ahli yang menyadari bahwa suatu kebenaran tidak perlu ditutupi. Ditulis dalam bukunya tersebut bahwa Islam pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Lalu hal itu diakui pakar sejarah lain, baik muslim maupun non-muslim. Sahabat yang beriman, apakah di tahun 2024 ini penantian ulama seluruh dunia itu adalah Imam Mahdi? Tentu pembahasan ini akan lebih jelas jika saudara seiman dimanapun berada menonton sampai selesai pembahasannya. Kemudian kita lanjut. Seorang pakar juga menulis bahwa Islam akan kembali lagi memimpin dunia ini. Dia sebagai pakar sejarah non-muslim dan objektif meyakini bahwa masa depan ada di tangan Islam. Tapi di akhir tulisannya dia menunjukkan bahwa dia sebagai kafir totalitas dengan berdoa semoga itu tidak terjadi. Sahabat yang beriman, lembaga riset dunia The Pew Forum on Religion and Public Life memprediksi tahun 2010 sampai 2050 perkembangan umat Islam global akan naik drastis 73%. Publish lagi hasil risetnya di Eropa akan muncul 50% umat muslim dan non-muslim. Jadi sudah terbagi dua, 50% muslim dan 50% non-muslim. Itu di wilayah Eropa.
Kardinal Republik Ceko memberikan pernyataan di media internasional bahwa Islam masuk ke Eropa melalui kekuatan spiritual, membuat kaget benua Eropa saat benar-benar terjadi peristiwa syahadat massal besar-besaran di kawasan Eropa. Syahadat massal itu maksudnya, sahabat yang beriman. Riset The View Forum on Religion and Public benar-benar sebuah kenyataan. Lalu prediksi tahun 2070 Islam akan menjadi agama terbesar di seluruh dunia. Lembaga riset golongan kafir meyakini masa depan ada di tangan Islam. 2020 akan terjadi kebangkitan Islam global. Sahabat yang beriman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun seseorang yang memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat yang beriman, apakah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang menyatakan bahwa akan mengutus umat atau salah satu umat pada saat setiap penghujung 100 tahun itu ada yang dimaksud adalah, apakah dia adalah sosok yang dimaksud dengan Imam Mahdi? Wallahu alam. Semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah ialah yang menguasai segalanya. Sahabat yang beriman, Imam Ahmad rahimakumullah mencoba mencari hadis-hadis sahih. Beliau cari dalam Kutubus Sittah atau 6 kitab induk hadis. Beliau pelajari, teliti dan kaji secara dalam hingga kesimpulannya Mujaddid pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 100 tahun berikutnya Imam Syafi'i rahimakumullah, dan 100 tahun lagi wallahu alam. Kemudian salah satu ulama dunia diantaranya Wakil Sekjen Rabita Ulama Palestina, Syekh Dr. Abu Bakar Al-Wawidah, selama di penjara di Israel, dia melakukan riset dengan pijakan Al-Quran, As-Sunnah, dan kitab-kitab yang ditulis para ahli sunnah. Akhirnya beliau menarik satu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, Insya Allah kalau beberapa ulama-ulama ahli sunnah melakukan hitungan matematis dan itu hijrah dicoba dimasehikan, 100 tahun Mujaddid jatuh pada tahun ini atau tahun 2024. Syekh Dr. Abu Bakar Al-Wawidah kemudian dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunjungi Indonesia. Dr. Abu Bakar Al-Wawidah kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi Indonesia. Tepat bulan Juli tahun 2015 yang lalu, beliau diterima di Masjid Jogogarin, Yogyakarta. Beliau sampaikan hasil risetnya. Insya Allah berdasarkan nasyah syari, Allah akan memunculkan pematik kebangkitan awal Islam global dari arah timur. Kata beliau, insya Allah dari Indonesia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, beliau meneteskan air mata dengan suara yang terbata-bata. Wahai umat Islam Indonesia, genapilah syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. 2024 sebagai tahun penantian para ulama seluruh dunia, dikarenakan 100 tahun Mujaddid jatuh pada tahun 2024. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan tentang penantian ulama seluruh dunia pada tahun 2024 atau 2024 tahun penantian ulama seluruh dunia. Ulasannya atau penjelasannya saya sudah jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini tentu bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa
Kebenaran dan kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semuanya kita kembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita perbaiki adalah menjaga iman kita, menjaga sholat kita, dan tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.